Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya mau membahas tentang kemampuan ekoenzim sebagai zat pembersih pada pencucian pakaian dan peralatan dapur seperti piring, gelas, dan sebagainya. Sebelum kita membahas masalah itu lebih mendalam, saya ingin jelaskan sebentar tentang daya bersih dari sabun dan deterjen. Jadi, Bapak dan Ibu, kemampuan deterjen dan sabun di dalam membersihkan adalah disebabkan karena dia mempunyai dua sifat yang sangat utama, yaitu sifat menurunkan tegangan permukaan dan sifat kedua yaitu mempunyai gugus hidrofobik dan hidrofilik. Apakah yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Jadi kalau misalnya kita meneteskan satu tetes air di atas permukaan licin kaca, maka bagian yang membasahi kaca hanya sebagian kecil, jadi masih berupa dalam bentuk seperti tetesan utuh. Tetapi apabila kita tambahkan larutan sabun atau deterjen, maka pada saat kita teteskan, itu tetesannya akan menyebar ke seluruh permukaan kaca sehingga membasahi kaca secara keseluruhan. Sifat inilah yang disebut menurunkan tegangan permukaan, yaitu kemampuan untuk membasahi bidang kaca tersebut. Sedangkan sifat kedua, sabun dan deterjen mempunyai dua gugus. Satu gugus hidrofobik di bagian ujung satunya, yaitu larut dengan minyak, sedangkan satu lagi gugus hidrofilik di ujung satunya lagi yang larut dalam air. Pada saat membersihkan pencucian itu, pada saat baju kita masukkan ke dalam mesin cuci, maka baju tersebut akan langsung menjadi basah secara sempurna karena tegangan permukaan dari larutan menjadi rendah. Pada saat basah sempurna, maka gugus hidrofobik dan hidrofilik mulai bekerja. Gugus hidrofilik tetap berada di dalam air, sedangkan gugus hidrofobiknya menempel pada kotoran yang larut dalam minyak. Dengan gerakan mekanis yang sedikit, misalnya dengan mengkucek atau dengan memutarnya di dalam mesin cuci, maka kotoran-kotoran ini akan terlepas. Selama terlepas ini dia akan membentuk emulsi. Jadi suatu padatan yang kecil, partikel yang kecil yang melayang-layang di dalam larutan sabun atau larutan deterjen tersebut. Partikel ini saling tolak menolak sehingga tidak membentuk suatu gumpalan endapan, jadi tetap dalam bentuk emulsi. Nah, pada saat itu larutan sabunnya kita buang dan kita bilas dengan air yang baru, maka kotoran tersebut menjadi hilang dan pakaian menjadi bersih. Apakah keuntungan dari sabun dan deterjen? Kalau kita bandingkan, sebetulnya sabun kurang efektif pada air sada, yaitu air yang mengandung banyak ion kalsium dan magnesium, karena ion-ion tersebut akan berikatan dengan asam lemaknya sehingga membentuk garam-garam yang mengendap. Ini mengurangi keefektifan pencucian. Jadi seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, sebetulnya sabun adalah terbuat dari kaustik soda atau bisa juga kalium hidroksida, dari natrium hidroksida atau kalium hidroksida direaksikan dengan minyak. Di mana minyak tersebut akan terhidrolisa menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian berikatan dengan ion kalsium atau ion kalium membentuk garam. Garam itulah yang disebut dengan sabun. Sedangkan kalau deterjen sedikit berbeda karena dia bersifat sintetis, molekulnya agak panjang. Lalu, apakah peranan ekoenzim di dalam proses pembersihan tersebut? Di dalam fungsinya sebagai pembersih, ekoenzim mempunyai komponen yang sangat penting, yaitu enzim-enzim. Meskipun komponen lain juga tidak kalah penting, seperti adanya asam asetat dan alkohol, di mana akan membantu melarutkan lemak-lemak, tetapi fungsi paling sangat penting adalah kandungan enzim-enzim pada ekoenzim, karena dia akan mendegradasi kotoran-kotoran organik secara enzimatis. Enzim-enzim tersebut diantaranya adalah protease, amilase, lipase, selulase, dan enzim redox. Enzim protease akan memecah protein menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Kotoran-kotoran protein jadi seperti tetesan-tetesan darah, tetesan-tetesan susu, telur, dan sebagainya akan terdekomposisi secara enzimatis menjadi senyawa sederhana sehingga menjadi mudah larut. Sedangkan enzim amilase akan mengambil bagian untuk kotoran-kotoran yang berupa tepung, pati, atau amilem. Jadi seperti pasta, bubur, atau yang lengket-lengket coklat misalnya, atau grafi, semuanya akan terhidrolisa menjadi senyawa-senyawa yang mudah larut. Sedangkan enzim ketiga yaitu selulase, ini mempunyai sifat yang agak unik karena mampu menembus ikatan glukosida di dalam molekul selulosa pada serat tekstil. Meskipun serat tekstil itu terbuat dari campuran beberapa serat, memang kadang-kadang untuk kenyamanan pakaian, biasanya serat-serat itu dicampur dari beberapa serat, misalnya selulosa dicampur dengan serat nilon, polyester, dan sebagainya. Nah, pada saat dicuci, enzim selulase ini mampu membantu sabun untuk masuk ke dalam gugus glukosida sehingga mampu menarik kotoran keluar. Di samping itu, enzim ini juga berfungsi untuk merawat warna menjadi tetap cemerlang, serta pakaian menjadi lembut dan halus. Sedangkan enzim lipase akan menghidrolisa lemak-lemak dari lemak-lemak yang molekulnya agak tinggi, misalnya trigliserida menjadi monoglisirida atau diglisirida, kemudian dihidrolisa lebih lanjut menjadi gliserol dan asam lemak yang lebih mudah larut. Nah, enzim yang terakhir itu enzim redox, terdiri dari peroksidase dan oksidase. Enzim-enzim ini merupakan pemutih alamiah yang sangat efisien.
Jadi fungsinya di dalam pencucian kita, dia akan menyebabkan warna putih menjadi tetap putih dan cemerlang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sarankan untuk mengkombinasikan ekoenzim dengan deterjen yang sangat ramah lingkungan yang disebut MES atau MES, yaitu metil ester sulfonat. Kenapa saya sarankan untuk menggunakan MES? Karena deterjen ini mempunyai daya deterjensi yang tinggi, bahkan melebihi deterjen yang biasa umum dipakai, yaitu linear alkyl benzyl sulfonat. Dia lebih tinggi sifat deterjensinya. Alasan kedua, kenapa saya menyarankan untuk menggunakan MES, yaitu MES ini bersifat terbarukan karena terbuat dari minyak kelapa sawit. Jadi selama minyak kelapa sawit masih bisa panen, ditanam lagi, panen lagi, tanam lagi, terus tanpa ada henti-hentinya, kita akan mendapatkan suplai yang tak terhingga besarnya. Apalagi minyak kelapa sawit di Indonesia merupakan produsen terbesar nomor 2 di dunia. Jadi tersedia sangat berlimpah. Alasan satunya lagi, ketiga, yaitu ramah lingkungan, bapak-bapak dan ibu. Nah, ternyata MES ini mudah sekali terdekomposisi. Jadi mudah sekali menjadi rusak sehingga tidak mencemari lingkungan. Alasan berikutnya adalah karena cara pembuatannya sangat mudah, bapak-bapak dan ibu-ibu. MES ini bisa kita dapatkan dengan mudah di toko-toko kimia atau toko-toko online. Apalagi sudah ada yang produksi dalam negeri. Jadi kita dengan menggunakan MES sebenarnya akan membantu memakai produk-produk dalam negeri. Kelarutannya sangat bagus, yaitu berkisar antara 350 sampai 700 mg per mililiter, tergantung jumlah atom karbonnya, yaitu terdiri dari C12 sampai C18. Saya sendiri sudah mencoba dengan melarutkan 300 gram ke dalam 1 liter air. Itu kita dapatkan suatu larutan yang sangat bagus, menjadi sabun cair dengan kekentalan yang sangat, menurut saya sangat sempurna. Cara pembuatannya juga sangat mudah. Jadi mula-mula saya tempatkan 300 gram di dalam satu wadah, kemudian saya tambahkan 1 liter air, saya diamkan selama semalam. Besok paginya baru saya aduk, kemudian sambil saya panaskan sedikit demi sedikit dengan panas yang kecil, dengan api yang kecil, karena tidak harus sampai lebih besar dari 60 derajat Celcius. Jadi begitu sudah mulai terasa hangat, saya matiin lagi, saya nyalain lagi, saya matiin lagi, begitu seterusnya sampai larut. Larut kira-kira cukup 3 atau 4 menit sudah menjadi larutan sempurna. Dari larutan sabun cair yang saya dapatkan itu, saya tidak langsung tambahkan EE untuk menjadi suatu adonan sabun atau deterjen, MES dan EE. Akan tetapi EE-nya baru saya tambahkan pada saat segera setelah saya mau mencuci. Alasannya kenapa? Karena enzim protease itu pada saat ada molekul air, dia akan menyerang satu sama lain, memakan dirinya sendiri, sehingga akibatnya jumlahnya akan mulai berkurang sehingga tidak efektif lagi. Oleh karenanya, kemudian saya akalin dengan cara saya campurkan EE. Campurannya saya menggunakan mesin cuci 7 kg. Dari 7 kg mesin pakaian itu, saya menggunakan sabun cairnya 150 gram ditambah 100 cc EE. Jadi saya campurkan dulu, saya tambah air beberapa liter, terus saya tuangkan ke dalam pakaian. Kemudian saya diamkan sampai terendam selama sekitar 10 menit. Jadi maksud saya adalah memberikan waktu yang cukup untuk enzim-enzim bekerja mendegradasi komponen-komponen secara enzimatis. Dengan demikian, setelah 10 menit selesai, mesin cuci saya nyalakan dan terjadi pencucian dengan lebih sempurna. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya harapkan bisa mulai digunakan MES dan dikombinasikan dengan ekoenzim sehingga diperoleh larutan deterjen yang ramah lingkungan, bersifat terbarukan, dan tidak perlu menambahkan komponen-komponen lain, misalnya optical brightener agent atau OBA untuk mencemerlangkan cucian, karena sesungguhnya di ekoenzim itu sudah mengandung semuanya itu, mencemerlangkan, merawat warna-warna, serta membuat pakaian menjadi lembut dan halus. Begitulah bapak-bapak ibu-ibu, marilah kita kembangkan teknologi ekoenzim demi masa depan lingkungan yang lebih baik.